Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Tidak kekurangan apapun. Yang masih ada di perjalanan untuk bisa mengkondisikan dirinya untuk bisa dapat mengikuti perkuliahan saya kali ini di ruangan yang sewajarnya, gitu ya. Jangan masih di dalam perjalanan, tapi mengikuti perkuliahan saya. Nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, sehat-sehat ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, kali ini kita akan bicara tentang negara dan konstitusi. Wah, ini agak sedikit serius sedikit nih ya. Kali ini mudah-mudahan kalian bisa tetap berada di ruangan untuk bisa benar-benar memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Karena ini agak banyak materinya, kalian bisa menyiapkan catatan atau juga nanti bisa mengakses di Google Classroom ataupun di LMS materi-materi apa yang sudah saya sampaikan. Begitu juga video pembelajaran ada di YouTube channel. Baik, saya akan memulai tentang negara dan konstitusi. Baik. Ketika kita bicara tentang suatu negara, maka negara ini memerlukan adanya beberapa elemen. Salah satu elemennya adalah pemerintahan, wilayah, aturan, kemudian penduduk atau rakyat, ya, dan pengakuan terhadap atau pengakuan dari negara-negara lain, gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu negara, kemudian elemen-elemen negara, kemudian tujuan negara, teori-teori negara, dan sistem ketatanegaraan. Nah, sedikit nanti kita akan membahas tentang beberapa lembaga tinggi negara. Ya, ini boleh nanti sambil dicermati. Oke, negara ini merupakan penataan politik suatu komunitas yang diikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu. Misalnya bisa kesamaan-kesamaan tujuan, kesamaan-kesamaan pemikiran, dan lainnya. Nah, alat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik dalam suatu wilayah, ini juga merupakan definisi dari suatu negara. Ya, ini dipaparkan atau dikemukakan oleh Max Weber. Nah, Roger Soltu juga mengemukakan bahwa negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi intinya bahwa negara ini merupakan kumpulan orang-orang yang berkomuni atau yang memiliki komunitas yang besar yang diikat oleh aturan-aturan ataupun norma-norma yang disepakati bersama. Gitu ya. Nah, apa saja sih elemen-elemen negara? Nah, kita bisa lihat nih. Pertama, wilayah. Ya, di Indonesia ini memiliki wawasan Nusantara terdiri dari daratan dan lautan. Nah, kita memiliki belasan ribu atau sampai puluhan ribu pulau.
ya. Garis pantai kita terpanjang kedua di dunia. Ya. Artinya Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, ya. Tetapi wilayah Indonesia bukan daratan, ya, atau bukan wilayah daratan yang luas, tetapi Indonesia merupakan archipelago atau juga kumpulan dari kepulauan-kepulauan, gitu ya. Jadi kita punya beberapa pulau besar, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Irian Jaya. Nah, nanti kita akan punya lagi pulau-pulau kecil, ya. Ada Pulau Nias, Pulau Mentawai, Pulau Riau, kemudian Pulau Batam, Pulau Bangka, Belitung, Madura, kemudian ada Pulauan Seribu, ya. Ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Maluku, ya, Kepulauan Maluku. Wah, banyak sekali, gitu ya. Nah, ini yang membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengelola sumber daya ini untuk semata-mata kesejahteraan rakyat atau semata-mata untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu kalau tadi negara ini wilayahnya adalah seperti itu, ya, archipelago. Nah, kemudian elemen apa lagi di dalam negara? Yaitu penduduk. Nah, penduduk ini satu dari segelintir negara yang memiliki bonus demografi adalah Indonesia. Nah, ini bonus demografi, ini mungkin akan lebih tepat adalah dividen demografi. Karena kalau bonus kayaknya kesannya ini cuma bisa sekali pakai, gitu. Tapi kalau dividen itu bisa terus-terusan dipakai. Nah, kenapa kita sebut bahwa penduduk atau rakyat ini merupakan dividen demografi? Bahwa penduduk ini merupakan sumber daya manusia, ya. Selain sumber daya alam, kita memiliki sumber daya manusia yang menguatkan negara itu sendiri. Nah, kita memiliki 200 juta penduduk lebih di Indonesia. Artinya 200 juta ini kalau semua orang memiliki potensi yang baik untuk mengembangkan negara, untuk bisa bertahan di kehidupan berbangsa maupun di antara bangsa lain, ini artinya bangsa Indonesia atau negara Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup tinggi, gitu ya. Bukan hanya cukup tinggi mungkin, ya, sangat tinggi, gitu. Bila dikelola dengan baik dan bila penduduknya juga mau mengembangkan dirinya untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, yang ketiga adalah kedaulatan, di mana negara memerlukan kedaulatan karena kekuasaan tertinggi dalam membuat dan melaksanakan undang-undang ini harus dilaksanakan dari rakyat untuk rakyat, ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya pemerintah. Organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang melaksanakan keputusan yang mengikat seluruh penduduk dalam suatu wilayah Indonesia, yaitu pemerintah. Kita harus tunduk terhadap pemerintah, kita juga harus tunduk terhadap aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan untuk menertibkan atau mengatur jalannya berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita sudah menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah tadi elemen-elemen negara. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bicara tentang elemen negara, nah tujuannya negara kita ini apa, ya? Nah, tujuannya negara Indonesia ini apa? Nah, maka kita bisa melihat bahwa tujuan negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya. Kemudian
Selain itu, juga ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu bahwa di dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan di dalam batang tubuhnya bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Artinya bahwa pemerintah telah mengedepankan pendidikan menjadi yang utama dalam menganggarkan budget negara atau penganggaran negara. Artinya sisi dari pemerintah telah mengembangkan mengembangkan pendidikan dengan membuat pendidikan bangsa ini menjadi hal yang paling utama. Dengan banyak mencerdaskan bangsa, dengan banyak mencerdaskan anak-anak bangsa, maka pemerintah meyakini bahwa bangsa Indonesia akan maju. Gitu ya. Yang kemudian adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya bahwa ancaman sekecil-kecil apapun ya kepada satu wilayah atau sedikit wilayah di Indonesia itu merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah melihat tujuan negara itu apa saja, nah ini kita lihat teori-teori negara. Ada apa aja sih teori negara? Nih, pertama adalah ada teori organis. Ini yang dikemukakan oleh Hegel, ya, bahwa teori negara yang beranggapan negara merupakan suatu lembaga mandiri yang mempunyai kepentingan dan kemauan sendiri. Nah, jadi menurut Hegel begitu tuh. Nah, kemudian ada lagi teori pluralis, yaitu teori negara yang beranggapan bahwa negara hanya melaksanakan aneka kepentingan di dalam masyarakat. Nah, di dalam perjalanannya atau di dalam menjalankan pemerintahannya, kebijakan negara adalah hasil dari kompromi kekuatan-kekuatan tersebut, di mana tidak ada satu yang mendominasi. Nah, yang kemudian adalah adanya teori negara yang dikemukakan oleh Marxis, ya, di mana teori negara yang beranggapan bahwa negara dikendalikan oleh kelompok yang paling dominan dalam masyarakat seperti kaum bourgeois dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ketatanegaraan Indonesia ya, adalah bentuk negaranya adalah bentuk kesatuan. Jadi negara Indonesia ini bersusunan tunggal dan tidak terdiri atas negara-negara bagian atau states, ya, seperti negara federal. Kalau ada salah satu negara yang negara kesatuan, tetapi dia merupakan sistemnya negara federal seperti di Amerika. Tetapi di Indonesia, negara kita menyatakan bahwa negara kita merupakan negara kesatuan, ya, yang nanti dikelompokkan lagi, didesentralisasi melalui provinsi-provinsi, kabupaten, kota, hingga ke daerah-daerah yang lebih kecil. Nah, akan tetapi Indonesia seperti tadi yang saya sampaikan menganut otonomi daerah dan desentralisasi yang bertujuan supaya pemerintah pusat ini tidak menguasai seluruh daerah, baik itu penguasaan aturan maupun sampai ke pengelolaan PAD ya, atau pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah ini mentransfer kekuasaannya dari pusat ke daerah, sehingga di daerah bisa mengolah atau mengelola sumber daya yang dimilikinya.
Nah, yang selanjutnya adalah bentuk pemerintahan kita atau bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik ya, atau republik. Ya, di sini artinya bahwa negara memihak kepentingan publik dan pemimpin dipilih oleh rakyat ya, bukan berdasarkan garis keturunan atau monarki. Nah, kalau monarki biasanya garis keturunan ini bentuknya adalah kerajaan. Nah, kalau Indonesia ini berbentuk republik, yaitu pemerintahan memihak kepada rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat ini dipilih oleh rakyat juga. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Nah, kemudian sistem pemerintahan yaitu presidensial, ya, bahwa presiden adalah eksekutif penyelenggara pemerintahan yang berkedudukan setara dengan parlemen sehingga tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Walaupun ada mekanisme impeachment, tetapi biasanya ini tidak digunakan karena mekanisme impeachment akan banyak memerlukan waktu dan banyak juga mengeluarkan anggaran. Nah, sistem politik Indonesia adalah sistem politik demokrasi, ya, yaitu kekuasaan di tangan rakyat. Ya, demokrasi yang seperti apa? Seperti yang pertemuan yang sebelumnya saya bahas bahwa demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, barulah kita bisa membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, ini saya akan lebih pelan-pelan lagi. Ya. Nah, sistem pemerintahan Indonesia diartikan menurut konsep trias politika dalam suatu negara ini sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja, saling bergantung, dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, jadi ada tiga ya kekuasaan, dibagi menjadi tiga ya kekuasaan di Indonesia menurut konsep trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di mana kekuasaan dalam suatu negara diklasifikasikan bahwa kalau yang eksekutif ini yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Sedangkan kekuasaan legislatif ini berarti bagi yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Ya. Dan kekuasaan yudikatif ini berarti juga kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas jalannya undang-undang. Jadi ada tiga ya, secara trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kekuasaan yang berbeda. Ya, sebagai kekuasaan yang menjalankan undang-undang, ya, atau juga kekuasaan menjalankan pemerintahan yaitu eksekutif, ya, presiden. Kemudian kekuasaan legislatif yang berarti juga membentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau juga Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah, ya. Ini juga merupakan legislatif dan juga lembaga-lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Agung, dan seterusnya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang teori negara, kemudian bentuk negara, sistem pemerintahan, dan bagaimana. Nah, kali ini kita membahas lagi lebih dalam tentang kewenangan negara. Nah, sebetulnya kewenangan negara itu apa saja sih? Nah, berdasarkan konstitusi kita bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusi tersebut, satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Barulah kewenangan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintahan yang meliputi pertama ya, politik luar negeri, yang kedua adalah pertahanan dan keamanan, ya, yang ketiga keamanan, yang keempat adalah justisi ya, atau hukum, yang kelima adalah moneter dan fiskal, dan yang terakhir adalah tentang keagamaan. Nah, inilah beberapa hal yang mesti kita pahami bersama bahwa ini merupakan hal tentang kewenangan negara. Nah, kalau tadi kewenangan negara kita sudah lihat, teori-teorinya sudah lihat, sistem pemerintahan sudah lihat, mari kita sama-sama lihat lagi. Nah, apa lembaga-lembaga tinggi negara? Pertama, presiden. Ini mobilnya presiden nih, keren juga nih. Nah, presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Kemudian presiden juga bisa menyatakan perang atau juga membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif. Ya. Selain itu, presiden juga berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ya, walaupun pada aslinya atau pada kenyataannya bahwa undang-undang dibahas atau dibentuk oleh presiden dan DPR. Nah, presiden juga bisa menetapkan peraturan pemerintah, ya. Kemudian menyatakan keadaan bahaya, ya, atau keadaan darurat seperti saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, kita dinyatakan darurat pandemi. Nah, kemudian presiden juga punya kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul, ya, menerima dan juga menerima duta negara lain, ya, melalui pertimbangan DPR. Kemudian memberikan gerasi, memberikan rehabilitasi, dan memberikan pertimbangan Majelis Agung. Ya. Nah, selain itu juga presiden bisa memberi amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Jadi bukan semata-mata presiden bisa mengeluarkan amnesti dan abolisi secara sendiri, tetapi atas pertimbangan DPR. Nah, selain itu juga presiden bisa memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain, serta tanda kehormatan bagi warga negara yang dianggap pantas mendapatkannya. Nah, ini tadi sudah presiden ya. Sekarang kita lihat lagi, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, ya, atau konstitusi. Tapi ini jarang terjadi ya. Walaupun pernah terjadi selama 4 kali, ya, setelah masuk ke era reformasi pada tahun 1998. Ya. Jadi konstitusi kita ya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Nah, MPR juga bertugas melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan atas usul DPR apabila presiden melanggar hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ya.
Kemudian ini kalau tadi MPR ya, sekarang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, ini bertugas membentuk undang-undang bersama Presiden. Kemudian mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran atau budgeting, dan fungsi pengawasan atau monitoring. DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul pendapat, dan juga hak imunitas. Nah, DPR ini bertugas memberikan pertimbangan pengangkatan duta dan konsul, dan juga menerima duta dan konsul negara lain, dan dalam hal presiden memberi gerasi dan amnesti. Ya, ini kita juga bisa melihat bahwa tidak ada lembaga negara yang tidak saling berkaitan, semuanya berkaitan. Nah, DPR juga bertugas memberikan persetujuan pengangkatan pimpinan lembaga negara, ya, non-departemen, seperti lembaga-lembaga negara, ya misalnya kayak BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terus Basnas dan lain-lain, ya, atau juga BPJS, ya. Ini juga melalui pertimbangan atau persetujuan dari DPR, ya. Atau juga menentukan hakim agung juga diperlukan persetujuan dari DPR. Nah, DPR juga mengawasi jalannya pemerintahan atau dalam fungsi pengawasan, ya, dan berwenang menyatakan presiden dan wakil presiden melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, itu tadi MPR dan DPR. Satu lagi, DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, atau kalau di Amerika lebih dikenal sebagai senator. Nah, DPD ini memiliki wewenang mengajukan kepada DPRD ini rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah. Ya. Ada juga DPD juga berwenang mengajukan pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan pusat dan daerah. Nah, ini sifatnya lebih general lagi, ya, lebih umum lagi. Nah, DPD ikut memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, ya. Kemudian dan juga rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga urusan agama. Nah, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan seterusnya, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan, gitu ya. Nah, kalau kita rame-rame sering lihat di media, ya, ada yang rame tentang tuntutan pemilu yang tidak sah, ada kebocoran, ada yang melaporkan tentang kebocoran suara atau penggelembungan suara itu. Nah, ini larinya kemana nih? Nah, ini larinya ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ya, tetapi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau ada undang-undang yang sudah disetujui atau sudah disahkan oleh Presiden dan DPR, maka Mahkamah Konstitusi bisa menguji apakah undang-undang ini sesuai dengan konstitusi atau tidak, sesuai dengan undang-undang dasar kita atau tidak. Kalau tidak, maka Mahkamah Konstitusi bisa menggagalkan atau menurunkan pengesahan undang-undang yang sudah disahkan. Ya, walaupun ada mekanisme yang harus tetap dijalankan. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibedakan oleh Undang-Undang Dasar.
dan memutuskan pembubaran parpol serta memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, kita akhir-akhir ini pernah dengar ya, ada pembubaran parpol, kemudian ada juga pembubaran ormas. Nah, ini kan ramai dibicarakan. Nah, ini siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi partai politik maupun organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, maka Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan atau bisa membubarkan organisasi ataupun partai tersebut. Nah, di tingkat pertama, ya, Mahkamah Konstitusi ini dan terakhir pendapat DPR mengenai presiden atau wakil presiden yang melakukan perbuatan melanggar hukum, Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai pertimbangan pertama, tingkat pertama, dan juga pertimbangan terakhir ketika ada ajuan DPR mengenai presiden atau wakil presiden yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang hakim, ya, 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Nah, yang setiap hakim konstitusi ini diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung. Kemudian 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 orang oleh presiden. Ya. Nah, ini betapa tingginya hakim konstitusi memerlukan 3 lembaga tinggi negara untuk mengajukan dan menetapkan, ya, nama-nama dari hakim konstitusi. Ada juga nih ya yang tersangkut kasus, ya, hakim konstitusi kita ini juga pernah kena kasus, yaitu Hakim Mokhtar. Wah, ini sangat fenomenal, ya. Nah, terakhir yaitu ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Jadi mereka sendiri berembuk, ya, untuk menentukan, hakim-hakim ini berembuk untuk menentukan ketua dan wakil ketua. Nah, selain Mahkamah Konstitusi, kita juga punya Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini kewenangannya menjalankan kekuasaan kehakiman yang tertinggi, ya, memeriksa tingkat kasasi, kemudian juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya, ini produk hukum kita banyak sekali, ya. Jadi Mahkamah Agung bisa menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang, atau lebih sering dikenal dengan undang-undang teknis, atau juga peraturan perundang-undangan seperti PP dan lainnya yang sifatnya teknis. Nah, ini memberikan pertimbangan kepada presiden dan pejabat negara lainnya dalam pendapat hukum. Ya, jadi si Mahkamah Agung ini bisa memberikan pertimbangan kepada berupa pendapat hukum kepada presiden ataupun ke pejabat negara lainnya. Nah, ketua dan wakil ketua ini dipilih oleh Hakim Agung. Ya. Nah, ada lagi yaitu Komisi Yudisial. Apa ini Komisi Yudisial? Komisi Yudisial ini bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Nah, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Jadi nanti Hakim Agung, calon Hakim Agung ini diajukan ke DPR. Kemudian kalau DPR sudah setuju, maka nanti selanjutnya yang menetapkan sebagai Hakim Agung adalah Presiden. Ya. Nah, ini menilai kinerja Hakim Agung untuk mempertahankan martabat hakim. Nah, ini Komisi Yudisial nih.
kayak yang ngawasin hakim agung lah gitu ceritanya komisi yudisial ini. Nah, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku dari hakim. Nah, ada lagi kita lebih teknis lagi masuk ke dalam pemerintahan. Kalau tadi lebih ke lembaga-lembaga tinggi, ya, yang memiliki kewenangan lebih, walaupun lembaga tinggi negara sekarang itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, semuanya sama. Tetapi kewenangannya yang berbeda-beda. Nah, satu lagi lembaga negara ada yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, ini BPK ini memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan hasilnya diserahkan oleh DPR, DPD, dan DPRD sesuai dipilih dengan kewenangannya, gitu ya. Jadi BPK ini memeriksa semua lembaga negara, kementerian, kemudian lembaga tinggi negara lainnya, yang nanti diserahkan laporannya kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan wilayah kerjanya, gitu ya. Nah, kemudian anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK itu sendiri. Ya, jadi bukan ditentukan oleh lembaga tinggi negara lain, tetapi ditentukan oleh anggota BPK sendiri. Kemudian BPK ini berkedudukan di ibu kota negara dan di setiap daerah memiliki perwakilan, ya, atau biasa disebut BPKP, ya, atau Badan Pemeriksa Keuangan daerah atau provinsi. Nah, ini tentang BPK. Nah, bagaimana dengan kementerian dan lembaga negara? Nah, kementerian dan lembaga negara ini biasanya membantu presiden, ya. Ini kalau kementerian dikepalai oleh menteri, ya. Kalau lembaga negara, badan itu biasanya dikepalai oleh kepala badan. Nah, sebagai perpanjangan tanganan tugas-tugas eksekutif, ya, atau kalau zaman dulu lebih dikenal sebagai kepala departemen. Nah, ini kalau zaman Soeharto namanya bukan kementerian, tetapi namanya departemen. Nah, sekarang setelah reformasi namanya dirubah menjadi kementerian. Nah, menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena menteri-menterilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan atau bahasa kerennya pouvoir eksekutif. Ya. Pouvoir eksekutif ini berhak menentukan kebijakan. Ya. Kebijakan apa? Kebijakan-kebijakan yang strategis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena memiliki kekuasaan pemerintahan di dalam suatu kementerian tentunya, ya. Nah, menteri-menteri juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, tadi kita sudah bahas presiden itu kewenangannya, tugasnya apa, kemudian DPR apa, MA apa, MK apa, ya, dan seterusnya. Nah, barulah kita lihat kedudukan presiden, DPR, dan MA. Ini ada di mana dan bagaimana. Nah, kalau menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa jelas menganut pembagian kekuasaan tetapi tidak secara tegas membuat pemisahan murni. Artinya bahwa dalam beberapa hal dibuka kemungkinan untuk mencampuri urusan antara badan yang satu dengan badan yang lain, atau antara lembaga tinggi negara satu dengan lembaga tinggi negara yang lain. Nah, ada juga Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, ini merupakan bentukan dari presiden. Nah, jadi yang tugasnya
Dewan Pertimbangan Presiden ini memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Presiden yang wewenangnya hanya sebatas konsultatif atau berkonsultasi. Sebaiknya bagaimana, apa yang bisa ditempuh, apa yang bisa dijalankan, apa saja yang bisa menjadi tolak ukur, dan kebijakan yang seperti apa yang tidak merugikan banyak pihak. Nah, ini adalah One Team Press. Gitu. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini yang mengangkat juga langsung dari Presiden. Oke. Kali ini kita bicara, kalau tadi sudah bicara tentang lembaga-lembaga tinggi negara, tugas-tugasnya, wewenangnya, dan seterusnya. Nah, ini akan sedikit kita akan membahas tentang otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini merupakan suatu produk hukum dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selain itu, jaminan partisipasi masyarakat dalam bentuk peraturan daerah belum menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi pemerintah daerah. Artinya bahwa diperlukan penguatan khusus di daerah. Otomatis kekuasaan yang tadinya mutlak menjadi kekuasaan pemerintah pusat, saat ini dengan adanya otonomi daerah, maka kekuasaannya didesentralisasikan atau dibagi ke daerah. Kemudian dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, misalnya masih dipandang hal yang eksklusif, dominan pemerintah, dan harus dirahasiakan keberadaannya dari akses publik. Nah, ini adalah salah satu ya mungkin kekurangannya otonomi daerah. Nah, persoalan lain dalam pelaksanaan otonomi daerah juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, tidak adanya peraturan daerah yang mengatur hak masyarakat atas informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian dalam hal pelimpahan wewenang perizinan, pemanfaatan sumber daya alam dari pusat kepada daerah justru meningkatkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestariannya. Jadi kadang-kadang nih izin-izin yang dari pusat ini yang penting memberikan izin aja, tetapi tidak memperhatikan bahwa apakah daerah ini sanggup menjalankan aturan-aturan ini. Nah, mau tidak mau, maka biasanya peraturan daerah itu mengatur hal-hal yang lebih teknis, sehingga tidak ada gap antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah. Kalaupun ada gap, maka tugas pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi, menyamakan kebijakan yang sesuai dengan penjabaran dari undang-undang yang ada di atasnya. Nah, hal ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah semata-mata dalam rangka perolehan pendapatan asli daerah. Jadi kalau sekarang sudah diotonomi daerah kan, otomatis daerah atau provinsi yang memiliki wilayah tertentu ini bisa mendapatkan pendapatan asli daerahnya sendiri dan juga mengelolanya sendiri, gitu ya. Karena apa? Karena adanya desentralisasi tadi, ya. Maka pemerintah daerah seharusnya itu bisa lebih mengoptimalkan dan lebih bisa mengembangkan wilayahnya sendiri, mengembangkan daerahnya sendiri untuk lebih maju ke depannya. Nah, selain itu, di dalam otonomi daerah, dalam hal pemilihan langsung kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Tetapi prakteknya enggak begitu ya, gitu ya. Atau
prakteknya ini proses penjaringan calon kepala daerah ini menjadi dominan eksekutif partai politik di pusat gitu. Karena partai politik itu adanya di Jakarta atau di ibu kota negara. Nah, sedangkan masyarakat dipaksa untuk memilih calon yang telah dipilih oleh partai politik tanpa proses penjaringan yang partisipatif. Gitu. Karena jadi lebih eksklusif. Jadi masyarakat hanya dihadapkan terhadap pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan oleh partai politik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang negara dan konstitusi. Ya, kalau nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa komen di Google Classroom. Kemudian juga materi dan paparan saya ada di Google Drive, di Google Classroom, dan video pembelajaran juga sudah disiapkan di YouTube channel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.